kali ini di Pilotalk kita akan membicarakan nih tips menjaga kesehatan kehamilan selama masa pandemi COVID-19. Ibu hamil maupun non hamil itu kalau saat kita di era pandemi ini mempunyai kans yang sama untuk terpapar dan tertular. Hai Tribuners, jumpa lagi bersama duet maut ya kita berdua kan. Betul. Semoga Tribuners di rumah nih nggak mual-mual melihat kita berdua ya. Mas. Ada Dr. Teddy Teguh Satriadi, SPOG, ya dari RSKD. Oke dok, kan selama ini kita dianjurkan juga untuk sering minum vitamin C ya dalam bentuk pil. Nah sebenarnya itu baik nggak sih untuk ibu hamil untuk konsumsi setiap hari nih khususnya? Ya, jadi vitamin C itu sifatnya ya dia bersifat vitamin dan dia juga bersifat sebagai antioksidan. Jadi antioksidan itu bisa membantu meningkatkan imunitas tubuh untuk menetralisir darah-darah dari radikal-radikal bebas. Dengan meningkatkan imunitas tubuh, dia bersifat antioksidan sehingga imunitas tubuh ibu tersebut menjadi relatif lebih kuat, sehingga ya sangat dianjurkan untuk di era pandemi seperti ini. Intinya kalau si ibu tersebut dengan makan dan konsumsi vitamin C sesuai anjuran, jadi imunitasnya meningkat, nah dia akan lebih kuat terhadap risiko terpaparnya oleh infeksi COVID-19 tersebut. Vitamin C walau tanpa resep dokter sekalipun dong? Ya, vitamin C mungkin ya 500 mg per hari yang etorseresin atau tablet setelah makan nasi boleh dilakukan konsumsi setiap hari gitu ya. Nah kalau misalnya tidak dari pil, bisa dari buah-buahan gitu? Boleh, bagus kan sumber vitamin C kan bisa alami, bisa tablet seperti itu, semua boleh dikonsumsi gitu ya. Mungkin satu lagi dok, ketika era pandemi ini kan kita diajarkan juga untuk berjemur selain mengkonsumsi vitamin C dok ya. Iya. Nah itu seperti apa bagi ibu hamil sendiri dari sisi kesehatan janin? Ya, jadi berjemur nggak harus di pantai kali ya. Jadi Nanti jangan kan sampai Putri Duyung dong, dok, ya kan? Iya, jadi nanti Putri Duyung nanti Bukan Putri Duyung, dugong Iya, namanya sama hamil berjemur ya. juga tidak harus di atap rumah gitu ya, cukup berjemur di beranda sambil mungkin baca-baca, mungkin cukup 10 sampai 15 menit setiap hari antara matahari jam 8 sampai di bawah jam 9 atau jam 10 gitu ya. Oh pagi dok ya? Iya pagi, jangan tengah hari nanti gosong gitu. Kemarin Kalau saya dengar 12 siang. katanya ada yang jam 10 pagi ke atas gitu kan? Ya, menghindari yang ini gitu. jangan sampai tengah hari di atas jam 12 gitu ya, kan belum sempat masak nanti gosong juga gitu kan. Jadi matahari yang bagus ya antara katakanlah jam 8 sampai jam 10 atau jam 11 gitu ya. Santai gitu 15 menit. Berarti memang berjemur itu juga bermanfaat untuk Iya, ibu. karena kita kan kayak vitamin. Nah kalau untuk asupan makan sendiri kira-kira dok ada nggak sih tips dari dokter asupan makan khusus untuk ibu-ibu hamil apalagi di masa pandemi ini? Iya, jadi makanan itu kan banyak pertanyaan, apa dok makanan yang paling bagus untuk mencegah infeksi segala macam. Pada intinya makanan itu tidak ada yang paling istimewa, tapi makanan atau nutrisi yang bagus adalah makanan yang seimbang, menu seimbang. Artinya dia harus ada unsur karbohidrat, ada unsur protein, ada vitamin, ada sayur, ada mineral. Jadi artinya kalau dia pola distribusi makanannya seimbang, ada makan daging, ada makan sayur, ada karbohidratnya nasi, kentang atau roti. Nah, kalau rutin seperti itu ya insya Allah ya kesehatannya akan terjaga gitu ya. Jangan makan yang instan-instan gitu kan. Makan suka makan seafood, tiap hari makan seafood aja gitu ya. Jadi tidak variatif gitu ya. Betul. Kok itu suaminya susah tiap hari beli seafood ya. Tidak menjaga kesehatan, tidak menjaga stabilitas kantong juga gitu ya. Tapi kan apakah benar ada mitos yang mengatakan bahwa ketika wanita hamil itu dilarang makan daging setengah matang gitu kan ramai nih barbecue gitu kan yang dibakar gitu kan. Iya, karena kalau ada makanan-makanan setengah matang seperti itu ada beberapa parasit-parasit yang mungkin tidak mati sempurna, karena parasit-parasit itu dia kalau ada dalam suatu jaringan itu membentuk suatu kantong kista. Nah kalau masaknya tidak sempurna tertelan oleh seorang ibu hamil tersebut, ya akhirnya kan begitu imunitas tubuhnya menurun, dia akan tumbuh misalnya toksoplasma. Nah, toksoplasma kan paling takutnya sama ibu hamil. Jadi kalau dia makanan-makanan yang setengah matang tidak dimasak sempurna seperti itu, ada beberapa bakteri parasit yang tidak seutuhnya mati gitu, sehingga ya begitu ditelan ya tadi akan bangkit atau tumbuh berkembang biak pada saat imunitas tubuh lagi rendah. Sehingga dimasak aja yang matang gitu ya, kan bayarnya sama aja, mau matang mau beli daging. Iya. Makan barbecue. Ya, Senang bapak-bapak. berarti Biar lebih hemat ya Mas ya. bukan tidak boleh ya, tapi artinya harus dimasak matang, jangan setengah matang gitu ya. Oke,
Oke, nah dok, beberapa waktu lalu kan sempat ada berita nih katanya kalau misalnya minuman yang dicampur dengan jahe gitu ya kalau nggak salah itu bagus buat imunitas. Nah kayaknya itu boleh nggak sih dikonsumsi untuk ibu hamil? Makanan-makanan jamu-jamu yang bersifat tradisional yang kita bikin sendiri jelas produksinya tidak mengandung pengawet, pewarna. Ya memang misalnya jahe tadi kan, temulawak itu bagus untuk meningkatkan imunitas tubuh gitu. Tapi ya kalau misalnya kita mohon maaf nih kalau beli kita nggak tahu apa isinya, bagaimana cara pengolahannya, mungkin mengandung pengawet, mungkin mengandung zat kimia tertentu yang mungkin pun ada tambahan-tambahan zat kimia yang lain yang kita tidak tahu. Nah itu apalagi seorang ibu hamil yang masih trimester pertama, yang masih pertumbuhan organ bayinya itu masih dalam proses pembentukan yang butuh asupan nutrisi yang bagus. Nah kalau kita mendapat zat kimia yang tidak jelas apa isi dan manfaatnya, ya akhirnya kan bisa mengkhawatirkan seperti itu ya. Jadi kalau itu kita produksi sendiri atau kita jelas tahu apa isi dan kandungannya, manfaatnya apa, tidak mengandung pengawet dan zat kimia yang berbahaya, ya boleh aja dikonsumsi. Tidak berpengaruh juga untuk janin, dok, yang saya jahe kan takutnya Ya. ya. Pedesan gitu kali jadi. Ya secukupnya gitu ya. Sesuai anjuran gitu ya. Berarti memang lebih baik yang ini saja, alami saja gitu. Ya. Barbecue berarti nggak boleh nih Mas. Bukan tidak boleh ya, boleh tapi harus masak gitu ya. Masak. Tapi Iya, buat ada harus alasan untuk suami kalau Iya istri betul. minta ya kan. Dan porsinya juga diatur ya Mas Janu ya gitu, karena suaminya kasihan ya kalau kayak gitu. Kamu jangan makan daging, makan sayur aja gitu ya. Ya, bukan tidak boleh tapi harus diolah secara matang gitu ya. Oke, nah dok, pertanyaan terakhir nih, kita kan sudah bicarakan soal kehamilan tadi barusan. Nah mungkin ada ibu sekarang sedang dikduk di hatinya tuh dikit lagi mau melahirkan. Iya. Kira-kira apa sih yang perlu mereka persiapkan sebelum datang ke rumah sakit untuk melahirkan, dok? Ya, jadi dia harus rajin kontrol bagaimana mengecek sendiri kesehatannya dengan cara merasakan gerakan janin atau tidak, ya. Kemudian memperhatikan kesehatan tubuhnya, apakah sering pusing, apakah kakinya ada bengkak atau tidak. Kemudian makin dekat proses persalinan dia harus sensitif merasakan bagaimana kontraksi itu sudah mulai timbul atau tidak. Kemudian ada tanda-tanda bercak darah atau tidak. Jadi kalau sudah ada bercak darah, sudah ada kontraksi, apalagi sampai keluar cairan yang berlebihan tidak biasanya, dia harus segera ke klinik bersalin seperti itu. Kemudian ya jangan sampai kita nggak tahu nih golongan darahnya apa gitu ya. Jangan sampai kalau misalnya ada komplikasi perdarahan baru dicek golongan darah. Bila perlu seorang ibu hamil tersebut, terutama bila ada risiko perdarahan, sudah harus menyiapkan data golongan darah apa yang sama dengan dia. Misalnya di golongan darah B, nah itu harus punya nih data list siapa aja keluarga, tetangga, saudara-saudara yang mempunyai golongan darah yang sama, sehingga dia tahu kalau begitu ada kebutuhan darah PMI kosong, dia harus bisa mencari dengan mandiri seperti itu. Kemudian secara finansial itu harus dipikirkan juga, jangan sampai tidak mempunyai asuransi kesehatan untuk nanti dalam proses persalinan, jangan sampai nanti tidak ada komplikasi harus sesar, kalau sampai ada tindakan tertentu baru bingung nanti setelah itu. Apalagi kan era pandemi seperti ini kan ini dia akan sangat memberatkan sekali kalau dia tidak punya jaminan untuk biaya kesehatannya itu. Sampai ya harus menjaga kondisi yang sehat. Kalau physical distancing harus dijaga, cuci tangan, kemudian pakai masker kalau keluar rumah. Seperti itu. Berarti ini emang yang sibuk suaminya sih sebenarnya. Semangat ya para suami di luar sana. Dok, kan saya penasaran, Dok. Ketika dalam kondisi ini seberapa penting sih ibu hamil melakukan rapid test atau swab gitu, Dok? Ya, jadi sebenarnya apabila si ibu hamil tersebut biasanya akan berkunjung ke fasilitas kesehatan, apalagi dia mau melahirkan, apalagi ada tindakan misalnya sampai operasi sesar, itu dilakukan rapid test itu untuk memastikan status si ibu hamil tersebut. Karena begitu ibu hamil tersebut akan dilakukan tindakan atau pertolongan persalinan atau sesar sama sekali, begitu dia sampai di rumah sakit itu dia akan kontak dengan petugas kesehatan dari dokter, perawat, bahkan petugas cleaning service, petugas laboratorium, petugas gizi. Nah itu kalau si ibu tersebut tidak jelas statusnya, misalnya dia OTG itu kan dia terinfeksi tapi dia tidak menimbulkan gejala. Nah kalau dia tidak jelas statusnya, ditempatkan di ruang perawatan biasa. Nah di situ ada pasien lain juga, ada perawat, ada dokter, ada pramusaji, ada cleaning service yang akan warawiri di situ. Nah kalau misalnya si ibu tersebut kita tidak jelas statusnya seperti apa, otomatis petugas tidak akan menggunakan alat perlindungan diri yang sesuai untuk kasus COVID-19, sehingga kalau si ibu tersebut
positif tapi tanpa gejala, dia menularkan kepada petugas medis akan menularkan lagi kepada teman sejawatnya. Kemudian dari petugas medis akan menularkan kepada pasien yang lain, sehingga nanti jadi klaster di rumah sakit kan jadi Klaster ibu melahirkan gitu ya. Di samping itu juga kita juga jelas status ibu hamil tersebut gimana perlakuan nanti terhadap bayinya gitu kan, apakah boleh rawat gabung sama ibunya, apakah boleh langsung segera menyusui atau tidak, sehingga bukannya ini keinginan dari rumah sakit aja untuk memang memaksakan rapid test, tapi itu sebagai suatu screening untuk memilah pasien ini begitu non reaktif, ya artinya dia perawatan seperti biasa, petugasnya tidak menggunakan APD yang level 3 seperti ya. Jadi kalau misalnya dia positif, ya artinya dia harus ditempatkan ruang tersendiri, kemudian petugasnya juga sudah pakai APD level 3, sehingga relatif kuman itu tidak menyebar ke petugas kesehatan maupun pada pasien yang lain. Jadi sebenarnya itu adalah untuk perlindungan kita semua seperti itu. Dalam usia berapa bulan, kandungan berapa bulan sih dok, misalnya wajib melakukan rapid test atau swab untuk ibu hamil? Saran aja gitu dok. Ya, jadi kalau si ibu hamil tersebut mempunyai gejala, ya misalnya demam, batuk, pilek, ya harus segera memeriksakan diri dan dilakukan rapid test di usia berapapun. Tapi apakah dia harus rutin? Ya tidak perlu, gitu ya. Tapi kalau dia nanti berkontak ke rumah sakit harus dirawat, apakah dilakukan tindakan, nah dia akan dilakukan rapid test ulang kalau misalnya hasil pemeriksaan rapid test terakhir itu sudah lewat dari 2 minggu seperti itu ya. Jadi artinya tidak wajib harus dilakukan secara rutin berkala tapi gitu. tapi begitu dia ada gejala atau ada dia berkontak dengan orang yang sudah konfirm positif, ya dia harus dilakukan rapid juga. Misalnya dia habis berkunjung ke keluarganya yang ternyata positif, nah, dia harus dilakukan rapid juga. Oh, itu wajib gitu dok? Ya, Wajib. itu wajib. Oke, tidak rutin. Nah, itu dia Tribuners, sedikit tips dan juga sharing kita bersama dengan Dr. Teddy hari ini. Kita bertiga pamit undur diri dulu. Saya Bella, pakai masker. Saya Dr. Teddy, jaga jarak. Saya Janu, hindari kerumunan. Sampai Jumpa, dadah.